Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Maulidia dengan NIM 241011610202. Hari ini saya akan membacakan sebuah cerita pendek karya Nada Maulidia yang berjudul Ikatan 5 Sekawan. Suara bising dan sorak-sorai anak-anak memenuhi seisi sekolah. Ada yang berteriak kegirangan, ada yang heboh bersama temannya, ada yang menggerutu kecewa, ada juga yang hanya diam tanpa bereaksi apapun. Di antara kerumunan siswa yang mengerumuni mading sekolah, Tono adalah salah satu siswa yang tidak bereaksi apa-apa ketika melihat angka 190 tertera di samping namanya pada setiap lembar pengumuman hasil ujian nasional seluruh mata pelajaran. Reaksinya ini tentu sangat berbeda dengan 4 sahabatnya yang justru bersorak gembira seraya mengapresiasi usaha masing-masing. Wah, Tono, kamu hebat sekali. Semua nilai kamu sempurna. Agus yang berada di samping Tono lantas merangkulnya. Benar, Gus. Kalau soal prestasi, teman kita ini memang juara. Yoyo yang berada di dekat mereka juga ikut menimpali. Sementara itu, Anton dan Salman yang melihat hal itu serempak mengangguk sambil tersenyum. Nilai kita semua sama-sama bagus. Ternyata waktu 1 bulan kita belajar bersama tidak sia-sia, ucap Anton yang kemudian dibalas oleh anggukan mantap dari 4 sekawan tersebut. Melihat wajah-wajah bahagia itu, Tono akhirnya ikut tersenyum. Ia bersyukur mereka semua berhasil lulus setelah melewati masa persiapan ujian yang penuh ketegangan. Kalau begitu, sepertinya kita perlu merayakan kelulusan ini. Tono mengusulkan pendapat. Setuju. Bagaimana kalau sore nanti kita berkumpul di Pondok Kayu? Aku akan membawa banyak camilan dan minuman. Sontak, Tono dan teman-temannya tertawa kecil mendengar pernyataan Salman. Anak itu memang dikenal sebagai anak yang paling gemar membawa makanan di antara mereka. Aku juga akan membawa bola baru agar kita bisa bermain bersama, ucap Yoyo menimpali. Sementara 4 anak itu sontak langsung mengangguk setuju. Sepulang sekolah, Tono segera mencari ibunya untuk menyampaikan kabar gembira itu. Ia menemukan ibunya sedang menyapu di halaman belakang. Sudah pulang, Nak? Tanya ibunya sedikit terkejut ketika melihat kepulangan Tono yang lebih awal dari biasanya. Iya, Bu. Hari ini hanya pengumuman hasil ujian nasional, jawab Tono sembari menyalami tangan ibunya. Senyum tipis terbit di wajah sang ibu. Oh, begitu. Lalu bagaimana hasilnya, Nak? Hasilnya sangat baik, Bu. Nilai Tono tinggi semua. Dengan nilai itu, Tono bisa mendaftar ke SMP tanpa lewat tes. Tono menyampaikan kabar itu dengan wajah yang tampak berbinar-binar. Namun, senyum ibunya perlahan memudar. Ia terdiam sejenak sebelum kemudian meletakkan kedua tangannya di pundak Tono. Tono, maafkan ibu. Ibu dan ayah belum memiliki cukup uang untuk membiayaimu masuk SMP tahun ini. Nada suara ibu Tono terdengar lembut, tetapi penuh rasa bersalah. Ia menundukkan kepala, seolah tidak sanggup melihat perubahan ekspresi anaknya. Tono terdiam lama. Meski hatinya terasa berat, ia hanya mampu mengangguk pelan. Sore harinya, Pondok Kayu di dekat lapangan bermain dipenuhi tawa oleh 4 sahabatnya. Aneka camilan tersaji di depan mereka. Mereka bercerita tentang rencana sekolah masing-masing dengan penuh semangat. Namun,
Tono hanya mendengarkan dengan senyum kecil tanpa banyak berkomentar, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Kata ibu, tahun depan aku akan bersekolah di sekolah negeri di desa kita. Salman mengatakan hal itu ketika mulutnya masih penuh dengan makanan. Kalau begitu, kita akan berada di sekolah yang sama lagi, sahut Agus sembari menyenggol pelan lengan Salman. Aku tampaknya tidak akan satu sekolah dengan kalian. Kata ayahku, aku akan daftar di sekolah swasta, ujar Yoyo menimpali. Kalau aku akan pindah ke tempat ayah dan ibuku merantau. Jadi sudah pasti aku akan bersekolah di luar kota, ucap Anton yang juga ikut bergabung dalam percakapan. Agus yang menyadari bahwa Tono hanya diam menyimak percakapan mereka, lantas mencoba mengajak anak itu untuk berbicara, menceritakan rencananya masuk ke SMP. Kalau kamu bagaimana, Tono? Mengapa sejak tadi kamu tidak berbicara apapun? Tono tersentak. Ia berusaha tersenyum sopan. Aku tidak apa-apa, jawab Tono pelan. Ia mendadak terasa gugup ketika menyadari seluruh tatapan teman-temannya mengarah pada dirinya. Teman-teman, sepertinya aku pulang duluan saja, karena ibuku sebentar lagi akan pergi ke kelurahan. Jadi aku harus menjaga adikku, ucap Tono yang terlihat tergesa-gesa menuruni pondak kayu dan langsung pergi begitu saja meninggalkan teman-temannya. Keempat sahabatnya saling berpandangan. Mereka merasakan ada keganjilan dari sikap Tono, tetapi mereka tidak sempat bertanya lebih jauh karena Tono telah pergi. Sejak hari itu, Tono semakin jarang berkumpul. Ia sering menghindar, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, dan selalu memberi banyak alasan ketika diajak bermain. Keempat sahabatnya mulai cemas, tetapi tidak mengetahui penyebabnya. Hingga seminggu kemudian, mereka tidak sengaja bertemu Tono di jalan. Tono saat itu baru pulang dari warung, membawa beberapa barang belanjaan. Tono, panggil Agus sambil melambai pelan ke arah Tono. Tono yang mendengar hal itu lantas menoleh. Ia sedikit terkejut bertemu dengan teman-temannya. Iya, ada apa? Kami ingin bertanya, ujar Anton dengan hati-hati. Sebenarnya ada apa denganmu? Mengapa kamu terlihat menjauh dari kami? Tono menunduk. Jarinya menggenggam erat kantong plastik belanjaan. Aku mungkin tidak bisa bersekolah bersama kalian, ucapnya pelan. Ada rasa sedih dan malu yang menyelimuti hatinya ketika mengungkapkan hal itu. Ibu dan ayahku belum memiliki uang untuk membiayaiku masuk sekolah SMP tahun ini. Aku tidak tahu kapan bisa melanjutkan sekolah. Keempat sahabatnya terdiam sambil memandang satu sama lain. Mereka juga sedikit terkejut mendengar pernyataan Tono. Tidak lama setelah itu, Anton mendekat dengan wajah penuh empati. Tono, kami ini sahabatmu. Persahabatan tidak seharusnya berakhir hanya karena kita berada di sekolah yang berbeda, ujar Anton yang kemudian merangkul pundak Tono. Yoyo mengangguk. Kita tetap bisa bertemu setiap sore di lapangan. Kami juga akan membantumu belajar kapanpun kami membutuhkan. Tambah Salman yang juga ikut mendekat ke samping Tono bersama Agus. Yang penting, kamu tidak merasa sendirian, ucap Salman dengan senyum tulusnya. Mendengar itu, mata Tono mulai berkaca-kaca. Beban yang ia pendam selama seminggu perlahan terasa lebih ringan. Aku hanya takut kalian menjauhiku, bisik Tono dengan pelan. Anton tersenyum hangat. Kami tidak akan menjauh, 5 sekawan tetap 5 sekawan, apapun yang terjadi. Untuk pertama kalinya setelah sekian hari, Tono tersenyum tulus kepada teman-temannya. Terima kasih, kalian benar-benar sahabat terbaikku. Mereka berjalan pulang bersama sore itu. Dalam langkah yang tenang dan percakapan yang kembali akrab, meski jalan hidup mereka akan berbeda, Tono menyadari bahwa persahabatan yang tulus tidak akan hilang begitu saja. Demikianlah cerpen yang dapat saya bacakan. Terima kasih atas perhatian teman dan Bapak.